Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Allazi an'amana bi ni'matis sihah wal afiyah. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah yang kasih nikmat sehat dan afiat. Lihat Bapak, Ibu lihat, Bu, lagi sehat. Siapapun kita, kalau lain merasakan sehat, itu yang kasih Allah. Sekalipun dokter spesialis, yang kasih sehat juga Allah. Itu makanya dokter pun ikut sakit. Oleh sebab itu kita memuji Allah karena Allah yang kasih nikmat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kita muji Allah lagi? Karena Allah masih memberikan nikmat iman sampai hari ini, sampai detik ini kita masih mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Ini perlu kita syukuri Bapak Ibu jamaah. Itu makanya pesan Allah, jangan mati kalau tidak dalam keadaan Islam. Itu untuk orang Islam. Kalau untuk orang kafir, jangan mati kalau tak masuk Islam. Begitu, supaya kita benar-benar menjadi orang beruntung. Kalau masih hidup ke Islam gak apa-apa, tapi menjelang mati masuklah Islam. Mu'allam, bukan ngajar. Tapi ini prinsip dalam agama kita, bahwa siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam, atau dia keluar dari Islam, maka dia makhluk yang tidak akan selamat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa kita bersyukur lagi? Kenapa kita memuji Allah kembali? Karena sampai detik ini kita masih bisa membacakan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat disampaikan oleh Rasulullah, man shalla alayya, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku, sholatan satu kali saja. Berapa kali Bu? Saka berapa? Sekali. Tadi waktu sholat baca sholawat berapa kali? Hah?
Dua terlebihan. Salat maghrib, salat ba'diyah, baca salawat. Siapa yang baca sekali keja Rasulullah SAW, falahu asyraf, maka baginya 10 kebaikan, 10 pahala. Kalau pahala karena membaca salawat, berarti syafaat. Besok di yaumil kiamat, siapa yang baca salawat 1 kali dapat syafaat dari Rasulullah 1 kali. Itu menunjukkan banyak baca salawat. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati, dari ketua hingga kepada imam kita yang sudah mengimami salat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang setia dan sedia untuk mengikuti majelis ilmu kurang lebih 30 menit. Isya jam 19:31 menit. Sekarang jam 18:56 menit. Kira-kira berapa menit nih? 35. Bagi waktu beko ceramah 30 menit dan 5 menitnya siana kabatannya beko boleh batannya. Coba. Dia terangan. Baik yang dimuliakan Allah SWT, malam kini kita berada pada tanggal 12 Zulqa'dah. Ya nama? Insyaallah kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan apa Pak? Zulhijjah. Ada yang tahu arti bulan Zulhijjah? Wah kan acok menyebut bulan apa ini? Zulhijjah. Dan arti Zulhijjah apa? Lalu ya. Lalu alamu tak baca. Yang pertama dulu menjalian arti bulan Zulhijjah. Zul tu Zu itu artinya memiliki. Zu artinya
pada nama orang Zulkifli. Jalan Zulkarnain. Ada suka Zul yang lain? Pak Zul. Ada Pak Zul sekarang. Belang. Kamu nak kajian belang saja. Zulfan. Zulfan. Pak Zulfan. Jadi kalau ada Zul itu artinya memiliki. Al-Hijjatu, Hijjah tujuan atau makasud. Jadi Dzul Hijjah bulan orang-orang yang memiliki tujuan khusus dan makasud khusus. Itu bulan Dzul Hijjah, Pak. Di bulan orang-orang yang memiliki tujuan atau makasud secara khusus. Kira-kira itu. Contoh, nampak tamu ibadah haji. Apa Bang? Kan tak satu orang bisa naik haji gini kan? Dari Sumatera Barat sekian orangnya, dari Sumatera Utara sekian orangnya, dari Indonesia secara keseluruhan sekian orangnya yang sudah mendaftar dan tahun ini berangkat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tujuan atau makasud secara khusus. Tujuannya melaksanakan ibadah haji. Itu makanya dari ini nampaknya mau cari berita lalu yang berangkat kloter sekian. Mau cari berita Batang di Sumatera Utara lalu kloternya yang berangkat. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya khusus, lalu dan lain-lain. Baru kok bisa khusus tujuannya ya. Nampak tamu lah. Karena ibadah haji itu Bapak Ibu hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Itu makanya dikhususkan. Kalau umroh berbeda apa? Kalau umroh bilo taraga, bilo namuah, bilo adu piti. Apa ingin umroh bisa? Asal lain adu piti. Lain adu piti ya, tapi tak namuah. Ada lah itu. Ada orang kau kare mana ya Allah, bilo mau umroh ya Allah. Sampai tak mau selesai doa ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, tahun ini yang lagi rasa kiamat bisa umroh. Ada orang itu. Jadi bilonya ada peti, bilonya namuah, bilonya taraga. Kalau umroh bisa dilakukan Pak. Tapi kalau haji khusus di bulan haji. Bapiti banainya, namu banainya, taraga banainya. Kalau alun sampai bulan haji tak bisa melaksanakan haji. Aduh nyoba, nyola daftar, lalu nasbah. Barang keknya lah jaleh kloter satu, tanggalnya sekian, jamnya sekian, barang keknya jam sekian dulu. Seminggu sebelum barang kek meninggal dunia. Aduh jom. Ada apa? Itu model. Itu maknanya haji itu khusus. Baik penyeberangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, kenapa haji itu ibadah yang khusus
dan tujuannya tersendiri. Karena berbeda dengan umroh. Bedanya kalau umroh Bapak Ibu tak ada wukuf di padang Arafah. Kalau haji harus wukuf di padang Arafah. Itu mangkonya, dan khususnya tanggalnya Pak, nggak sembarang tanggal. Kalau umroh kok bilo tanggalnya bisa. Baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau haji sudah pasti umroh. Kalau umroh belum tentu haji. Ampun 10 kali maka baik umroh, tapi haji alun, maka alun bisa dikatakan sudah menyempurnakan ibadah haji. Tapi sekali siapa ibu haji alam masuk di dalamnya umroh. Coba cara yang mana rancak umroh setiap bulan, haji tidak kira-kira. Lebih baik haji sekali sudah masuk umroh daripada umroh setiap bulan tapi haji indah. Jadi butuh umroh aja. Yuk bulan umroh tanggal sebelah tu nanda tamat sebelah. Dek pitih tak ada. Apa tu suat tu? Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan bulan haji, itu bulan khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa pesan Allah untuk kita? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, dan Allah mewajibkan kepada manusia hijjul bait, untuk mengunjungi Baitullah, yakni Ka'bah, melaksanakan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan. Wa man kafara, dan siapa saja yang kufur. Ini mengubah. Tak ada kendala leno. Pokoknya lain bisa barangkek, tapi ini tak namun barangkek kafaro, maka dia termasuk orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Oto lain tabalik, rumah rancak tabalik, ladangnya lawe mulu, usahanya jalan. Kok hitung pitik rasanya ndak kurang goyang. Poin 1, berarti lama mampu. Kok tiba di mendaftar haji plus rasanya indah lah, ada kendala ya bisa itu yang lalu tuan. Kok calik-calik badannya ya lain sehat ya. Ya badan sehat. Rasanya kalau painnya tawaf, painnya sa'i, tak dulu kendala ya. Tapi nantinya kuyu ndak madu untuk kasinan dunia. Termasuk aja tuh, termasuk orang yang kufur nikmat. Kalau ada orang mendeko, apa jawab Allah? Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari alam
semesta ini bahasa sindiran dari Allah. Kalau ada orang yang mampu dengan kategori tadi itu, hendak namunya melaksanakan ibadah haji, dia masuk kufur nikmat. Dan kalau dia masuk kufur nikmat, maka bahasa sindiran Allah, Allah maha kaya. Maka kasihnya nikmat dan ado itu bisa Allah ambil kapan saja dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempunyai awak selain antisipasi diri lemah. Awak kalau di hadapan manusia kan bisa mengecek, ya, mampu ya, bisa di hadapan manusia. Di iwan di orang iyalah kalau mampu tak paham. Tapi Allah tahu kepura-puraanmu di hadapan manusia. Tak bisa kita bohong di hadapan Allah. Itu makanya Bapak Ibu, dalam hidup ini kita selalu dipesankan oleh Allah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 152, Fadhkuruni, dan ingatlah kalian kepadaku. Ingat kepada Allah itu satu. Ingat kepada Allah dengan perintah Allah, berarti laksanakan perintah Allah. Ingat kepada Allah itu ingat akan larangan Allah, berarti meninggalkan larangan Allah. Ingat kepada Allah itu ingat akan dosa yang pernah dilakukan, berarti kalau ingat dosa harus bertaubat. Ingat kepada Allah itu ingat dengan ibadah. Artinya apa? Tingkatkan ibadah. Jadi zikir itu indah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu saja dulu. Zikir ketika ingat kesalahan itu merupakan ingat kepada Allah. Bapak kan ada dosa, dia ada dosa Pak, mau ada dosa. Bapak dulu dosa mah, kamu dah tahu ada dosa. Awak kanak-kanak saya dosa, gimana? Dosa mau merdeka ketika muda. Jahit si karajua muka orang, wajudi si karajua muda. Kan tak kena awak dosa kan? Aku nanya mangana dosa tu supaya awak bertahu. Minta ampun dan bedo bangga dengan dosa, bangga dengan dosa, itu bangga dosa. Nah, ini yang tak boleh diceritakan ke orang itu salah satunya adalah menceritakan aibun nafsihi, aibnya sendiri. Dan ada 3 tuh yang tak boleh diceritakan sama orang. Yang pertama, kata Rasulullah, aibul mayyiti, aib mayit. Kalau Bapak Ibu memandikan mayat, itu makanya dalam Islam kalau nan meninggal apaknya nan memandikan anak laki. Kalau nan meninggal amaknya anak baru, kecuali darurat, ada daruratmu. Ini ndak ada punya anak. Dun sanaknya laki-laki berarti kakak ndak lo ada mangku darurat pulih kurang nan dapat dipercaya. Jadi kecil aibnya itu. Atau aib jenazah tak boleh diceritakan. Yang kedua, aibun nafsihi, tak boleh menceritakan aibnya sendiri. Cukup untuk diri sendiri. Punya cerita, dulu ambo tak? Ambo tua naman ciluk Jawi Siudin tu. Panggan. Tak boleh. Dilarang oleh Rasulullah. Cukup diri awak saja tahu lah. Dulu aku menciluk Jawi Siudin lah. Habis itu bertahun. Wa aibul akhar, dan
boleh awak ceritakan aib orang lain. Kalau sudah diselesaikan secara hukum oleh orang, tak boleh lagi kita sebar aib. Sudah selesai di situ. Misalnya ada korupsi, ya kan? Misal ada orang korupsi, kemudian dihadapkan di pengadilan, berikutnya vonisnya, keputusannya masuk penjara 5 tahun. Misal dijalani lah. Sudah dijalani, selesai dia 5 tahun itu keluar dari penjara lagi. Hanya bertaubat saja. Setelah inyo bertaubat itu tak boleh awak memakai cian inyo lagi. Karena lah selesai urusannya. Kalau masih dua awak memakai ini sudah model dulu, kami tahu kecil ke orang lain. Maka kata Rasulullah, man sataro, siapa saja yang menutupi aibul akhar, aib orang lain, satarallahu fi yaumil qiyamah, besok di yaumil qiyamah Allah tutup aibahu, aib. Baik, jika ada orang bermasalah, lah selesai secara hukum, awak tak perlu mencari tuan lain. Allah selesai. Tak bolehnya lah balik lah bertaubat oleh. Sudah keluar penjara di tempat depan. Jadi cari tuan lain. Lain jalan no. Lain. Allah karim. Baik yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang khusus yakni ibadah haji. Itu poin 1. Poin 2, kenapa di bulan haji itu disebut dengan bulan orang-orang yang punya tujuan dan maksud khusus? Karena ada ibadah di situ namanya ibadah kurban. Ingat Ibu, kurban itu tak boleh dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Dan itu ada tanggal lemak, tanggal berapa? Ayo, 10 sama 2 3 10 Dzulhijjah. Silakan Bapak Ibu panitia pengurus masjid kalau sudah siap untuk mendapi, silakan dinapi. Buya, pada tanggal itu mungkin alun bisa kami mendapi ya. Waduh, masih banyak kesibukan kami masing-masing. Oke, bisa diundur tanggal 11. Buya, tanggal 11 kami masih sibuk loh Buya, panitia masih ada pulang kampung lebih ya. Baca Buya, bisa diundur tanggal 12. Buya, tanggal 2 balik paling bisa lebih ya. Baca tanggal 3, maka tanggal 3 balik terakhir. Irunya dapet tanggal 7 balik. Kira-kira sana tempat. Mendapi Jawi tanggal 7 balik. Sana mandapinya sah, tapi nanti kurbannya tak. Ini jadi betul. Nah, teman-teman besok Bapak Ibu pengurus, kamu yakin Bapak Ibu pengurus sudah ada programnya sendiri, sudah ada agendanya sendiri. Baik mengulangan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan haji tadi. Apa kata Rasulullah? Man kana lahu sa'ah, siapa saja yang kondisinya mampu untuk kurban, falam yudhi, kemudian dia tidak ikut berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ijik Rasulullah. Kamu aja tadi kalau mengicik ke kawan, ya, kamu bisa kurban ini ya. Icik kawan kamu,
mau jawab pertama, namo sel bisa ini alun mah. Tapi ingat, mampumu di hadapanku berbeda dengan mampumu di hadapan Allah. Kau boleh bohong sama aku, tak mampu, tapi Allah tahu kau mampu. Kalau sempat terjadi mereka, awak mampu menurut awak dan menurut Allah, tahu hati nurani awak berkata bahwa kita mampu untuk kurban, tapi dia tak ikut kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Hati-hati memahami hadis ini. Kalimatnya kan, jangan dekati tempat sholat kami. Kalau secara tekstual Bapak Ibu pahami, berarti tak usah lawat ke masjid ya, tak usah sewa ke surau ya, tak usah sewa sholat ya, kan itu lah. Oh, berarti lama mau ya, tak usah kurban, tak usah sholat. Ini salah memahami hadis. Hadis ini yang dimaksud, ini bahasa sindiran Allah. Allah sangat murka, sangat berang. Contoh, Bapak Ibu punya minantu, tinggal di rumah Bapak Ibu, sama bininya anak wak. Suatu ketika terjadilah percekcokan atau masalah sakiting, sehingga memancing emosi orang lain yang tadi berang. Kecil orang lain, baiklah kalian berdua, jangan sesekali kalian menjalan kaki ke rumah lain. Kira-kira bahasa model itu memang dilarang menjalan kaki ke situ. Bukan itu maksudnya. Itu tanda orang gaya awak ialah berang bana kapal. Sama juga bahasa tadi, fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekati tempat sholat kami. Maksudnya kalau dia mampu kurban tapi dia tak mau kurban, maka murkanya Allah kepadanya persis dengan murkanya Allah kepada orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Jadi Bapak dong, itu namanya para ulama memahami bahwa kurban itu sunnahnya mendekati hukum wajib. Itu makasih. Sholat kan hukumnya wajib, dosa besar bagi yang meninggalkan. Kurban hukumnya sunnah, tapi kalau mampu tak mau kurban, maka murka Allah sama dengan seperti murkanya Allah kepada orang yang meninggalkan sholat yang hukumnya wajib. Bapak, Bu, le paham? Buya, ambo lain mampu ya, tuh, tapi mau tahun patang lepenang kurban ya. Kalau gini jonamu ambo lo balik kira ya, atau jonamu orang kaya ambo ya, tapi orang kaya awak lama meninggal ya. Apa tu ya? Lain boleh ya? Dia boleh pak? Pak, Bu, boleh tak? Ya Pak, kau orang kaya lah meninggal ke mana? Anu daftar ke pengurus, Pak Pengurus, daftar kurban dia. Tapi nak nama mau dan Pak Pengurus, tu nama siapa? Nama orang kaya aku lah meninggal setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Boleh tak Pak? Kamu nak beri jawab tu? Siku ada nama almarhum. Dia tahu. Boleh tak? Boleh. Bapak boleh ya. Bapak Ibu, surat Al-Munafikun ayat 10. Kurban termasuk ibadah kategori sedekah. Kurban itu termasuk sedekah, tapi namanya kurban. Kalau kategorinya masuk sedekah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sedekah boleh dilakukan oleh orang yang masih hidup dan boleh dilakukan
oleh orang yang sudah meninggal dengan melalui ahli warisnya. Itulah yang disebut dengan shadaqatun jariyatun. Jadi ketika anaknya mendaftarkan orang gaib dan anak meninggal, maka sedekah jariah mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Baik Bu, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lain paham Bu? Bisa mana pula? Allah karim. Baik Bu, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu ibadah yang dimaksudkan dengan bulan haji adalah bulan orang yang mempunyai tujuan khusus. Buya, haji tadi tidak mampu Buya. Tiba di kurban model pulau Buya, indah lo mampu Buya. Itu alai Buya yang bisa kami lakukan. Kira-kira apa? Ahabbu ilallah, yang sangat dicintai oleh Allah, min ayyami dzulhijjah, dari hari-hari di bulan Dzulhijjah. Ada yang sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari bulan Dzulhijjah. Haji tak mampu, kurban boleh dulu. Dan ketiga ada yang khusus di bulan Dzulhijjah. Apa itu? Fasyamu fi yaumit tasya, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, atau fi yaumi Arafah, pada hari Arafah 9. Jadi Pak Ibu kalau tak mampu haji, tak bisa pergi haji dah Pak. Tak mampu belum nak ikut belum kurban. Mampu nak ketika walaupun lain. Aduh, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa yang puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Subhanallah. Sehari je pasalnya Pak. Kanak-kanak supaya tanggal 9 Dzulhijjah saya indah-indahnya wak puasa. Ya, tanggal 9 you tak lu bisa puasa. Tak mampu dong, mengalai. Bu? Allah. Dan keempat, kalau tak bisa juga puasa, yang harus dilakukan turun hadir di yaumil idi, pada hari raya Idul Adha, itu pada waktu pelaksanaan sholat dan khutbah. Indah-indahnya hadir untuk pandangan khutbah Idul Adha. Ibu ya, kamu tak bisa masuk ke dalam masjid, mangko boleh dari 2 masjid awak pandangan khutbah. Ironyo manjawi ibu kunde ya, kamu tak bisa lo meninggal rumah ya. Lah, haji tak bisa, kurban tak bisa, puasa tak bisa, hadir mendengarkan khutbah Idul Adha tak bisa juga. Angkot boleh lebih setahunnya. Tahu betul. Dan berikutnya, fasyahidu, maka saksikanlah oleh kalian fi yaumin nahari, pada hari penyembelihan. Ramai-ramai Bapak Ibu mencari manda. Iya. Tinggal tahu.
Jadi besok pas hari mendapi itu tanya pengurus, bila awak mendapi Pak Pengurus? Besok sore. Tiba mencalik di situ. Aku nyonya mencalik tu, di situlah awak syiar Islam tu. Dulu Fatimah binti Muhammad pernah dipanggil, ya Fatimah, kemari, kata Rasulullah. Kalau bahasa awaknya, ya Pak, mengapa Pak? Sini, carilah hewan itu akan disembelih. Artinya apa? Sunnah hukumnya menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Ya, orang yang kurban pun dah ada di Singapura ya. Itu di mana? Ini di Batam ya. Tapi yang kurban di Singapura. Kini kan bisa seteknologi itu. Anak mau teleponan nampak orang kan mau? Ayat itu lah nama mau tak tahu tu dong. Baca lihat situ. Orang sedang menabiyah. Oh jauh udah mana? Baik, jauh. Sunnah hukumnya Pak, menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Baik Bu, lain paham dong? Oke, ambo agi waktu 5 menit. Barang ini untuk bertanya. Silakan. Bau. Ibu takwi mencari jawi. Nak jawi cari dulu. Orang mana dia tu jadi. Takwi ibu. Kalau takwi itu lain, kalau bisa memaksa kau pingsan lagi bodoh. Karajo orang ini. Tapi hukumnya sunnah. Kalau itu ingin dapat pahala, saksikan sebagai syiar. Itu makanya Pak Ibu sabananya ketika mendapi itu kan awak disunahkan bertakbir. Allahu Akbar, Allah. Ini kan tahu. Bukan Nabi kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung di jamaah menyaksikan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Dulu Nabi Ibrahim mendapi Ismail diganti oleh Allah dengan domba kibas, disaksikan oleh para malaikat serta diiringi dengan takbir. Makanya besok sabananya nan sunnah lo kadiko orang mendapi Bismillahi Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu sunnahnya. Ya. Đây là lẽ không? Lần này bạn tên tanya. Ibu silakan Bu. Terus? Subhanallah. Jadi satu orang kurban itu kalau dikaji pahalanya maka li ahlihi, termasuk pahala untuk keluarga. Tapi namanya sejenis. Ya Bu ya. Boleh. Bukan dia bisa. Ada dong. Tak ada. Tinggal 2 menit lagi. Ada Bu. Tak terang ada buang. Diterang apa? Puasa bulan Dzulhijjah. Cuma 1. Masya Allah.
Kalau dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah boleh enggak? Pertanyaan ibu, boleh atau tidak? Boleh. Tapi paling tidak kalau kita tak mampu dari tanggal 1 tadi, mangku ambil poin pentingnya 9 Dzulhijjah. Paham bu? Tapi ibu harus paham juga, walaupun ibu berpuasa dari tanggal 1 misalnya, ibu jangan hanya ngambil puasanya, menahan tak makan tak minum, tapi puasanya harus mengambil nilai moral. Jangan beko ibu puasa dari tanggal 1, anak mengunjiang dari tanggal 1 aja. Itu samu saya juga. Puasa lagi tapi nak mengunjiang pun tak tahan ini. Jadi puasa nilai moral yang lebih penting. Ya bu ya, bu, leh tu, lah, Pak, mengunjung ke Serono, ayolah sudah. Anak sama jawab itu urusan ibu-ibu, mengunjung ke Serono. Itu mana masuk tadi? Mengunci serojo. Itu nak merusak pahala puasa itu kece Rasulullah. Nawaqidus shaumi, yang merusak pahala puasa sitatun ada 6. Di antara 6 gondak para lumba sabu isanojo ribatun, ribat manggun yang paling lapa tenggorokan kering dan palu puasa tahan. Dan servo tu servo kecil. Baik, ini saja kira-kira karena waktu kita terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab dan salah itu datangnya dari yang pribadi. Kalau ada mana Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.